Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN ya. Hari ini kita akan melakukan simulasi latihan soal untuk P3K ya teman-teman. Kompetensi manajerial ya untuk semua formasi. Jadi teknis, pendidikan, kesehatan juga bisa mempelajari ini ya karena ini untuk semua formasi. Nah, baiklah teman-teman, kompetensi manajerial itu untuk setiap jawaban benar dapat nilainya 1 sampai 4, teman-teman ya. Kemudian kalau tidak dijawab justru dia akan nilainya 0. Jadi usahakan saat mengerjakan ujian nanti itu jangan ada yang terlewat. Semua harus diisi karena semua jawaban itu ada poinnya antara 1 ya dengan paling tinggi 4 gitu. Nah, nanti simulasi soal ini yang akan kita bahas poin yang paling tinggi saja teman-teman ya. Untuk mengefisiensikan waktu ya, biar waktunya efisien, kita nanti bahasnya yang poin 4 saja. Jadi 1, 3 tidak kita bahas. Karena kita berfokus pada jawaban yang poin tinggi saja. Oke. Kompetensi manajerial ini merupakan tes ya untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kita ya sebagai pelamar dalam berorganisasi. Jadi dalam soal-soal tes berkaitan dengan integritas, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengembangan perubahan, pengambilan keputusan ya. Dan ini soal-soal nanti yang akan diujikan dalam tes kompetensi manajerial P3K. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke simulasi soal ya. Soal yang pertama. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda memasukkan data laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan situasi karena bukan tugas Anda untuk menanganinya. B. Membicarakan masalah tersebut dengan rekan kerja secara langsung tanpa melaporkannya. C. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku. D. Menunggu sampai ada bukti lebih lanjut sebelum bertindak. Atau E. Mengajak rekan kerja lain untuk mengatasi masalah secara internal. Oke, teman-teman, boleh silahkan dijawab. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yang C, teman-teman ya. Jawabannya yang C. Kita lihat pembahasan. Menjaga integritas berarti bertindak jujur sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika mengetahui adanya pelanggaran seperti memasukkan data, langkah yang tepat adalah melaporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ada. Mengabaikan atau menunda tindakan dapat memperburuk situasi dan melanggar prinsip integritas ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, yang poin paling tinggi. Jadi poin paling tinggi adalah C ya. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan sesuai prosedur yang berlaku. Oke. Selanjutnya, soal kedua, dalam proyek tim yang Anda pimpin, ada seorang anggota tim yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya yang menghambat progres tim secara keseluruhan. Bagaimana Anda menyikapi masalah ini? A. Menghadapi anggota tim tersebut secara pribadi dan memberikan peringatan. B. Menerima situasi tersebut dan menyelesaikan pekerjaan sendiri. C. Mengajak seluruh tim untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. D. Melaporkan kepada manajer proyek untuk meminta tindakan tegas. Atau E. Meminta anggota tim lain untuk menutupi kekurangan rekan tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Ini merupakan kerjasama ya. Kerjasama yang baik dalam tim memerlukan komunikasi yang terbuka dan mencari solusi bersama ketika ada masalah. Mengajak seluruh tim berdiskusi memungkinkan semua anggota memahami situasi dan berkontribusi dalam mencari solusi. Ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam tim. Jadi soal ini masuk dalam kategori pertanggungjawaban ya dan kerjasama dalam tim. Sehingganya yang tepat ya, poin paling tinggi itu yang C teman-teman ya, mengajak seluruh tim karena kerjasama tim ya untuk berdiskusi dalam dan mencari solusi bersama karena ini kerja tim. Selanjutnya, Anda ditugaskan untuk menyampaikan hasil evaluasi kinerja kepada tim. Beberapa anggota tim menunjukkan penurunan kinerja. Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan informasi ini? A. Mengkritik anggota tim yang berkinerja rendah secara terbuka dalam rapat tim.
B. Menyampaikan informasi secara pribadi kepada anggota tim yang bersangkutan dengan memberikan solusi untuk perbaikan. C. Mengumumkan penurunan kinerja tanpa memberikan saran perbaikan. D. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada seluruh anggota tim. Atau E. Membiarkan mereka mengetahui sendiri dari hasil evaluasi tertulis. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Jadi poin tinggi itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Komunikasi yang efektif melibatkan pemberian masukan yang konstruktif dan personal, serta disertai dengan solusi untuk perbaikan. Menyampaikan kritik secara langsung kepada individu terkait akan lebih efektif dibandingkan mengumumkan di depan tim atau memberikan evaluasi tanpa arahan. Jadi jawaban yang poin paling tinggi adalah yang B ya. Menyampaikan informasi secara pribadi kepada anggota tim yang bersangkutan dengan memberikan solusi untuk perbaikan. Selanjutnya, proyek yang Anda kelola harus selesai dalam waktu 1 bulan, tetapi tim Anda menghadapi kendala teknis yang menghambat kemajuan. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan proyek tetap selesai tepat waktu? A. Meminta tim bekerja lembur untuk mengejar keterlambatan. B. Menyusun ulang timeline proyek dan mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis. C. Mengurangi kualitas output agar proyek selesai tepat waktu. D. Menunda beberapa tugas yang dianggap tidak penting agar fokus pada hal utama. Atau E. Membiarkan proyek berjalan sesuai rencana tanpa perubahan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Orientasi pada hasil berarti berfokus pada pencapaian tujuan dengan cara yang efektif. Menyusun ulang timeline dan mencari solusi untuk kendala teknis merupakan langkah proaktif yang menunjukkan fokus pada hasil tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Nah, sehingga yang tepat ya, poin paling tinggi jawabannya adalah yang B, yaitu menyusun ulang timeline proyek dan mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis. Selanjutnya, seorang warga mengajukan keluhan terkait pelayanan yang diterima di instansi Anda. Anda mengetahui bahwa keluhan tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman warga terhadap prosedur yang berlaku. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menyampaikan bahwa masalah tersebut bukan kesalahan instansi. B. Menjelaskan dengan detail prosedur yang benar dan memberikan bantuan agar warga memahami prosesnya. C. Mengabaikan keluhan tersebut karena bukan kesalahan instansi. D. Mengarahkan warga untuk membaca ulang informasi yang sudah ada. Atau E. Meminta warga untuk menghubungi pihak lain yang bertanggung jawab. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya yang B, teman-teman ya. Ada warga yang komplain, kemudian itu kesalahan warga itu. Jadi yang kita lakukan adalah menjelaskan dengan detail prosedur yang benar dan memberikan bantuan kepada warga tersebut agar memahami prosesnya. Walaupun kesalahan ada di warga tersebut ya. Jadi kita tetap memberikan sesuatu pelayanan ya. Ini masuk di pelayanan publik yang sifatnya proaktif dan solutif gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, jika saya sedang mengantri, kemudian ada orang di belakang saya menyerobot antrian, maka A. Saya pura-pura cuek, B. Saya diam saja, C. Saya menegurnya, D. Saya menggerutu, E. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik diam demi keamanan saya sendiri. Jawabannya adalah, ya, jawabannya C, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita sedang antri, kemudian ada orang yang tidak ikut antrian, artinya dia melanggar aturan. Kalau sudah melanggar aturan, kita itu harus menegurnya ya. Tentunya dengan cara yang baik ya. Jadi soal ini bertujuan untuk menguji tentang skala kematangan dari aspek toleransi ya. Jadi kita menegurnya dengan cara yang baik. Jadi jawabannya yang paling tinggi poinnya, yang poin 4 adalah C ya. Selanjutnya, Anda terlibat dalam pembuatan film independen dan saat itu sang bintang mendadak jatuh sakit. Kacaunya lagi, pemain penggantinya juga tidak bisa datang. Maka Anda akan melakukan A. Berkata kepada sutradara tentang pengalaman Anda dan mungkin dapat membantu mengatasi masalah tersebut. B. Menyebutkan dengan santai bahwa Anda telah membaca naskah dan dapat menggantikan sang bintang. C. Mengumumkan dengan percaya diri bahwa Anda akan menyelamatkan pembuatan film tersebut hari itu.
D. Terus melakukan pekerjaan Anda karena masalah tersebut bukan urusan Anda, atau E. Diam dan membiarkan mereka menemukan seorang yang dapat mengatasinya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Di sini kita diminta untuk pilihlah jawaban yang merupakan perilaku atau sikap yang berbeda dari biasanya. Jadi menuju ke arah positif gitu ya. Dan terbuka terhadap tantangan. Dalam bekerja dengan tim, dibutuhkan sosok inisiator yang dapat menunjang pekerjaan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A ya, poin paling tinggi. Berkata kepada sutradara tentang pengalaman Anda ya, dan mungkin dari pengalaman itu dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Gitu. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya, Anda akan makan siang bersama keponakan Anda yang masih berusia 3 tahun. Maka Anda akan A. Menyuapinya agar cepat, B. Biasa-biasa saja, C. Membiarkan ia makan bersama di piring Anda, D. Membiarkan ia makan sendiri, atau E. Meminta ibunya memperhatikannya. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan, membiarkan ia makan bersama di piring Anda. Soal ini bertujuan untuk menguji tentang skala kematangan dari aspek toleransi. Jadi, membiarkan anak itu makan ya bersama kita ya di satu piring. Itu jawaban yang paling tinggi ya. Sehingganya dia kalau makan bersama kita satu piring itu terkontrol ya. Nah, jadi makannya banyak atau sedikit atau ini terkontrol gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Suasana individual, B. Tertutup, C. Sepi, D. Rumahnya berdekatan, E. Suasananya penuh kekeluargaan. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban suasana penuh kekeluargaan ya. Tinggal di lingkungan yang suasananya penuh kekeluargaan akan memupuk rasa nyaman dan interaksi sosial pun berjalan dengan baik. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang E ya. Suasana penuh kekeluargaan. Selanjutnya, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena A. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. D. Saya berani mencoba karena dukungan dari orang lain. Atau E. Saya orang yang beruntung. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang benar adalah yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Orang yang berhasil menghadapi tantangan erat kaitannya dengan sikap tidak mudah putus asa. Kegagalan merupakan suatu keberhasilan. Orang yang telah berhasil menghadapi tantangan umumnya merupakan orang yang tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi di sini yang A poin paling tinggi. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Selanjutnya, suatu hari Anda harus menginap di rumah saudara yang sedang melangsungkan suatu hajatan, maka Anda akan A. Membantu sebisa Anda, B. Tidak bisa tidur, C. Menganggapnya rumah Anda sendiri, D. Meringankan pekerjaannya, atau E. Berusaha tidak merepotkan. Jawabannya adalah, ya kita lihat ya. Jawabannya yang C teman-teman ya. Nah, saat kita nginap ya di rumah saudara yang sedang hajatan, kita harus menganggapnya rumah itu rumah kita sendiri. Dengan kita menganggap rumah sendiri, itu nanti kita akan berperilaku ya sesuai seperti kita sedang di rumah sendiri. Misalnya membersihkan tempat tidur ya, ikut beres-beres ya. Itu masuk dalam ini ya, setelah menganggap rumah sendiri ya. Kemudian kegiatan itu tentu akan meringankan pekerjaan ya kan? Sehingganya kita harus menganggap rumah sendiri. Kalau sudah menganggap rumah sendiri, begitu bangun tidur kita bisa beres-beres ya, ikut nyapu mungkin ya, ikut misalnya nyuci piring dan lain sebagainya ya, kalau kita sudah menganggap rumah sendiri. Oke, jawaban yang paling besar yang C ya teman-teman ya. Menurut Anda, sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya A. Damai sentosa, B. Serba kecukupan, C. Sejahtera, D. Banyak ketidakadilan tapi masih berkecukupan, atau E. Serba kekurangan. Jawabannya adalah,
Ya, jawabannya yang E, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan, serba kekurangan untuk membuat sebuah perubahan baik pada seseorang atau kelompok dapat terjadi dalam situasi keadaan yang serba kekurangan. Karena dalam situasi tersebut, kita berpikir untuk membuat perubahan agar tidak kekurangan dan menjadi lebih baik lagi. Jadi kondisi yang dapat dilakukan sebuah revolusi ya, teman-teman, itu adalah kondisi yang serba kekurangan seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Ketika pulang sekolah, teman yang rumahnya dekat dengan sekolah ingin membonceng motor saya. Padahal saya tidak membawa helm. Maka yang akan saya lakukan, A. Memberikan boncengan meskipun dengan was-was. B. Ragu-ragu memenuhi permintaannya. C. Tidak keberatan memenuhi permintaannya. D. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Atau E. Menolak permintaan teman dengan alasan tergesa-gesa. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan soal ini bertujuan untuk menguji tentang skala kematangan dan aspek toleransi. Nah, jadi di sini jelas ya, kita menolak permintaannya itu karena mematuhi peraturan lalu lintas ya, bukan hal yang lain ya. Kita menolaknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya dikenal oleh rekan-rekan sekantor saya sebagai orang yang A. Cenderung pendiam, B. Mudah emosi, C. Murah senyum, D. Suka melucu, atau E. Mudah panik. Jawabannya adalah ya, ini gampang ya. Nah, jadi murah senyum. Soal ini menguji bagaimana Anda dituntut untuk selalu tersenyum di segala kondisi gitu ya. Kalau kita lihat ABC itu kan ini konotasinya kurang bagus ya, pendiam ya, apalagi mudah emosi ya, konotasi negatif. Suka melucu juga kurang relevan dengan pekerjaan ya, karena yang dibilang adalah kantor ya ini ya. Suka melucu, kemudian mudah panik apalagi ini konotasinya kurang bagus ya. Sehingga yang paling positif adalah ini, murah senyum. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. 15. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan A. Menggunakan cara yang bisa saya pakai, B. Meminta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut, C. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan, D. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa, atau E. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Jawabannya adalah ya yang E, teman-teman ya, tentunya ya. Jadi kita mempelajari dulu tuh jenis kegiatan apa yang akan kita lakukan ya. Nah, sehingga kalau sudah kita mempelajari, kita punya persiapan, sehingga saat memulai itu kegiatan akan berpotensi berhasil ya. Sehingga yang paling benar ya, paling tinggi jawabannya adalah yang E. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan ya. Oke, selanjutnya ada seorang anak didik yang tidak mampu membayar uang ujian. Karena hal tersebut saya A. Mengordinir teman-temannya untuk iuran guna membayar biaya dan saya ikut iuran juga. B. Merasa kasihan dan berusaha menghiburnya. C. Menganggap hal itu sebagai hal biasa. D. Membiarkan karena setiap orang memiliki masalah sendiri-sendiri. Atau E. Pura-pura tidak mengetahui. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Sikap peduli dengan kondisi orang lain dapat diwujudkan dengan sikap atau perbuatan untuk menolong orang tersebut keluar dari masalah yang dialami. Nah, ini jadi sikap yang menunjukkan untuk menolong agar bisa keluar dari masalah yang dihadapi ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah A ya, menerima teman-temannya untuk iuran karena masalahnya adalah uang ujian dan kita pun juga ikut iuran ya. Nah, jadi semuanya iuran sebagai bentuk empati untuk membantu masalah keuangan untuk membayar ujian. Selanjutnya, ketika berada dalam situasi yang membelenggu kreativitas Anda akan A. Memperhatikan saja, B. Pasrah, C. Menikmati saja, D. Keluar dari situasi tersebut, atau E. Diam saja. Jawabannya adalah ya, kita nikmati saja. Kita lihat pembahasannya, kenapa menikmati saja ya. Pembahasan menikmatinya saja akan tetapi dengan menambah lagi usaha secara lebih maksimal prestasi yang sudah diraih akan dengan mudah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Tim Anda mengalami kelelahan yang luar biasa karena hampir setiap hari bekerja lembur. Sebagai ketua, yang akan Anda lakukan adalah A. Menjadwalkan liburan setelah seluruh tugas selesai, B. Memberikan janji promosi jabatan, C. Memberikan bonus akhir tahun sesuai kinerja, D. Memberikan tunjangan lembur, atau E. Ikut serta bekerja lembur dan memberikan reward yang wajar sebagai wujud memberikan semangat. Jawabannya adalah iya. Kita lihat jawabannya yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Dalam sebuah tim, rasa lelah dan senang harus dibagi sama rata. Jika semuanya lembur, maka ketua pun harus ikut lembur. Dan sebagai bentuk memberikan semangat, lebih baik ketua memberikan reward ya, atau penghargaan yang wajar kepada rekan tim Anda atas waktu yang telah diberikan dan kerja keras tim. Jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Tim lembur, jadi kita juga ikut lembur. Kemudian kita sebagai pimpinan ya, itu memberikan sebuah reward sebagai apresiasi ya, atau wujud memberikan semangat kepada tim tersebut. Oke, selanjutnya. Agar suatu kegiatan berhasil saya selesaikan dengan hasil yang memuaskan, maka saya akan A. Mempelajari berbagai hal mengenai kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. B. Mengerjakan pekerjaan serupa menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang. C. Menggunakan cara-cara yang sudah biasa saya pakai. D. Mencontoh orang lain yang telah sukses terlebih dahulu. Atau E. Minta petunjuk guru pribadi saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek semangat berprestasi ya, tingkat motivasi dan kekuatan tekad seorang untuk melakukan tugasnya dengan sangat baik dan meraih capaian-capaian tertentu yang signifikan dan penting. Jadi ini jelas ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan itu perlu yang namanya mempelajari dulu kegiatan tersebut ya. Jadi berbagai hal yang keterkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan kita pelajari. Sehingganya saat kita sudah mulai kegiatan itu diharapkan bisa berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang A ya. Mempelajari berbagai hal mengenai kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Selanjutnya, sebagai ketua dalam pentas seni, Anda mendapat laporan bahwa bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum hari H. Anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara tersebut terselenggara dengan baik, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki kepopuleran yang lebih. B. Memundurkan jadwal pentas seni hingga bintang tamu tersebut mau tampil. C. Mengembalikan ganti rugi tiket pada para calon penonton. D. Memberi bayaran lebih kepada artis tersebut. Atau E. Mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang E, teman-teman ya. Jadi langkah pertama kalau kita mendapat kendala seperti ini ya, 1 hari sebelum hari H dia melakukan konfirmasi izin, tidak bisa hadir ya, kita mendatangi bintang tamu tersebut, langkah awalnya ya, dan mengkonfirmasi untuk memintanya agar bersikap profesional. Nah, setelah ini baru kita bisa melakukan langkah-langkah lain. Misalnya mengganti bintang tamu ya. Kemudian misalnya memundurkan jadwal, apa mengganti kerugian ya. Tapi yang pertama dilakukan itu mengkonfirmasi bintang tamu tersebut ya, mendatanginya untuk meminta dia bersikap profesional. Oke, selanjutnya. Instansi atau lembaga tempat saya mengabdi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi yang sedang terjadi adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan tentang permasalahan yang terjadi dan coba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. B. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. C. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. D. Tidak mempersoalkan masalah ini karena bukan bagian dari tugas saya. Atau E. Perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh jajaran organisasi agar bisa memahami kondisi yang ada. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek inisiatif dan bertanggung jawab. Tingkat kedewasaan dalam mencetuskan suatu ide tertentu yang berguna bagi organisasinya dengan penuh pertimbangan.
Ya, jadi di sini jelas ya, kalau misalnya organisasi ya atau kantor kita mengalami permasalahan internal seputar keuangan ya, maka kita sebagai pegawai di situ harus mampu menjaga kerahasiaan tentang permasalahan yang terjadi. Jadi kita harus mampu ini betul-betul dijaga. Kemudian yang kedua, sikap inisiatif ya. Sikap inisiatif, ya itu kita coba memberikan sebuah masukan-masukan ya, alternatif solusi kepada pimpinan gitu. Jadi menjaga kerahasiaan ini bagian dari tanggung jawab ya. Kerahasiaan ini tanggung jawab, kemudian memberikan alternatif solusi kepada pimpinan ini merupakan inisiatif. Jadi tanggung jawab dan inisiatif kita perlukan kalau dalam kondisi seperti ini. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Selanjutnya, karena keteledoran Anda, sudah 3 tahun berturut-turut tim Anda gagal mengikuti pelatihan. Maka tindakan Anda untuk menanggulangi kejadian tersebut adalah A. Mengikuti pelatihan tahun berikutnya, B. Membiarkan pelatihan itu berlalu, C. Mencari info penyelenggara lainnya yang sejenis dan mampu memberikan pelatihan segera, D. Menghubungi pihak penyelenggara untuk memberikan info pelatihan berikutnya, atau E. Mengganti dengan jenis pelatihan lain yang serupa. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasan. Jadi mencari info penyelenggara lainnya yang sejenis dan mampu memberikan pelatihan segera, akan tetapi akan menambah lagi usaha secara lebih maksimal prestasi yang sudah diraih dengan mudah. Jadi jelas teman-teman ya, kita 3 tahun sudah gagal ya berturut-turut membawa tim kita untuk mengikuti pelatihan. Nah, sehingganya dalam hal ini kita harus memiliki inisiatif yang tinggi ya untuk mencari info penyelenggara lainnya. Ya kan, karena sudah 3 kali kalau kita menggunakan penyelenggara yang sama, itu potensi gagalnya sangat besar karena sudah 3 kali. Jadi kita mencari info penyelenggara lainnya yang sejenis dan penyelenggara itu mampu memberikan pelatihan segera. Nah, jadi solusinya adalah yang C ya. Mencari info penyelenggara lain yang sejenis dan yang mampu memberikan pelatihan segera. Selanjutnya, tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama, sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah A. Meminta tamu tersebut untuk pulang agar tidak menunggu. B. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. C. Meminta tamu tersebut untuk menunggu. D. Memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. E. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Jika ada tamu dan atasan Anda sedang tidak ada, maka hendaknya Anda menemui tamu tersebut sembari menunggu atasan Anda dan menawarkan bantuan, teman-teman ya. Menawarkan bantuan apabila hal tersebut dapat Anda bantu dan sifatnya tidak rahasia ya. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang E. Menemui tamu tersebut, menawarkan bantuan. Kemudian jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Selanjutnya, saya sedang mengerjakan ujian sertifikasi profesi. Waktu yang disediakan tinggal 10 menit lagi. Padahal masih ada 15 soal lagi yang belum saya selesaikan. Saya A. Mengerjakan soal tersisa dengan sungguh-sungguh sampai waktu habis. B. Berusaha menutup kecemasan saya. C. Merasa gelisah, khawatir jika tidak selesai. D. Memikirkan apa yang saya rasakan. Atau E. Tak ingin memikirkannya. Jawabannya dah. Ya, jawabannya yang A, teman-teman ya, yang benar ya. Kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi sedang mengerjakan ujian dan waktu itu masih ya, sedangkan soal belum selesai kita kerjakan, maka kita tetap fokus terhadap soal itu ya, soal yang tersisa, agar kita selesaikan soal itu dengan sungguh-sungguh sampai betul-betul waktu itu habis gitu ya, sampai kita terhenti dengan waktu yang habis. Jadi jawabannya yang A ya, kita tetap fokus kepada soal yang belum selesai tersebut. Selanjutnya, rekan kerja Anda seringkali melempar kesalahan, sehingga masalah menjadi besar dan tidak diselesaikan dengan tuntas. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, hal yang akan Anda lakukan adalah
A. Mempersempit kewenangan sehingga tidak terjadi lagi permasalahan serupa. B. Membina hubungan yang akrab antara karyawan. C. Menyusun ulang mengenai analisa jabatan. D. Memperbanyak jumlah divisi hingga ruang lingkup kerja semakin spesifik. Atau E. Membuat jenjang karir. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya benar adalah C, teman-teman ya. Di sini kita lihat pembahasan soal ini menguji tentang skala kematangan dan aspek tanggung jawab. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi ya dalam tim kita itu saling melempar kesalahan ya atau saling melempar tanggung jawab dan lain sebagainya, sehingga masalah itu menjadi besar, kemudian tidak bisa diselesaikan tuntas, maka yang pertama kita lakukan, kita nyusun ulang tuh analisa jabatan. Nah, sehingganya jabatan itu diberikan kepada orang yang memang kompetensinya di situ. Itu. Sehingganya analisa jabatan adalah langkah awal untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingganya ke depan dampaknya, outputnya tidak terjadi saling lempar tanggung jawab atau saling lempar kesalahan. Oke, jawaban paling tinggi adalah yang C ya, menyusun ulang mengenai analisa jabatan. Selanjutnya, orang yang pertama kali harus percaya bahwa Anda akan menjadi seorang PNS yang sukses adalah A. Rekan kerja, B. Guru, C. Saudara, D. Orang tua, atau E. Diri sendiri. Ya, gampang ini ya. Tentunya E dong. Ya. Jadi kepercayaan diri ya, itu sangat penting ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, siapa sih orang yang harus percaya pertama kali kita itu akan menjadi seorang PNS? Ya diri kita sendiri. Ya. Sehingga kepercayaan itu bisa mengantarkan kita untuk lebih keras lagi, untuk lebih kuat lagi dalam belajar ya, atau dalam mencapai tujuan yang akan kita tuju ya. Diri sendiri dulu, harus semangat. Oke. Selanjutnya, saya dipercayakan mengatur suatu kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor, saya A. Suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya ya, tanpa menceritakan tugas baru saya tersebut. B. Membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal yang berkaitan dengan tugas baru saya. C. Membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya. D. Akan mengalihkan ke pembicaraan lain bila mereka sudah mulai menyinggung tugas baru saya. E. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Ya, jawabannya yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek efisiensi kerja ya. Seberapa baikkah Anda dalam menuntaskan suatu pekerjaan secara benar, namun dalam waktu yang lebih cepat dan pemakaian sumber daya yang lebih hemat. Jadi di sini teman-teman kondisinya kita dipercaya untuk mengatur kegiatan yang masih rahasia ya. Nah, dalam prosesnya itu tentunya kita harus mampu menerima masukan demi masukan ya dalam rangka pengembangan tugas baru karena tugasnya kan masih baru ya. Jadi masukan-masukan itu tetap menjadi sebuah pertimbangan yang kita tampung ya tanpa kita menceritakan tugas baru tersebut gitu. Jadi kita menerima masukan tapi saat pengeluaran kita tidak membicarakan tugas baru karena itu menjadi kerahasiaan ya. Masih menjadi rahasia, belum boleh disampaikan. Jadi yang A ya, poin paling tinggi ya. Selanjutnya, ketika Anda ingin pergi bersama kawan lama, tiba-tiba Anda teringat bahwa ada rapat karang taruna di lingkungan Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Tetap bermain bersama teman, B. Mematikan telepon seluler, C. Segera pulang ke rumah, D. Mengirim adik untuk mengikuti rapat, atau E. Berpura-pura tidak ingat kalau ada rapat. Jawabannya adalah, iya, jawabannya C teman-teman ya. Nah, jadi ini jelas ya, saat kita pergi bersama kawan, tiba-tiba kita keinget tuh, ada sebuah janji ya, yang memang sudah terjadwal, yaitu rapat karang taruna di lingkungan Anda. Maka yang kita lakukan, kita harus segera pulang. Karena itu merupakan bentuk daripada tanggung jawab, teman-teman ya. Kita lihat ya, pembahasannya, soal ini menguji tentang skala kematangan dari aspek tanggung jawab. Ya, kita sudah ini tanggung jawab, sehingganya kita harus segera cepat-cepat pulang. Oke, jawabannya C ya. Selanjutnya,
Anda telah berjanji untuk bertemu dengan teman Anda. Di saat yang sama ada pekerjaan yang menuntut Anda untuk segera menyelesaikannya. Maka A mengirim hadiah kepadanya sehingga tanda menebus ketidakhadiran Anda. B menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cepat kemudian bergegas menemui teman Anda tersebut. C mencoba untuk mengatur ulang pekerjaan Anda. D meminta sekretaris Anda untuk menelpon teman Anda dan menyampaikan maaf Anda. E menelpon teman dan menjelaskan mengapa tidak bisa bertemu dengannya dan meminta maaf. Jawabannya adalah ya. Jawabannya yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda akan lebih mengedepankan tuntutan pekerjaan daripada urusan lainnya. Jadi di sini loyalitas terhadap pekerjaan. Sehingga yang kita kedepankan adalah pekerjaannya dulu, baru hal lainnya. Ya, jadi soal begini masuk kategori loyalitas terhadap pekerjaannya. Jadi jawabannya menelepon teman ya, memberi penjelasan mengapa tidak bisa bertemu dengannya dan tentunya kita akan meminta maaf gitu. Oke, selanjutnya seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Menolak karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. B. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. C. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. D. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. E. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. Jawabannya adalah ya, jawabannya A, teman-teman ya. Ini soal-soal begini teman-teman itu masuk dalam integritas ya, kejujuran. Jadi masuk aspek integritas. Jadi ini menguji tentang skala kematangan kita dari aspek pengendalian diri dan integritas atau kejujuran. Ya, jelas ya. Di sini kita ditawarkan bentuk suap ya untuk bisa diterima bekerja. Ini jelas kita harus bersikap tegas yaitu menolaknya. Nah, cari jawaban-jawaban yang ada sikapnya tegas menolak hal tersebut. Gitu. Sehingga kalau sudah ada jawaban yang bersikap tegas seperti ini, menolak gitu ya, itu cenderung kita pilih jawaban itu jawaban yang poinnya paling tinggi. Sehingga jawaban yang paling tinggi itu adalah yang A ya, teman-teman ya. Selanjutnya, untuk menjadikan seorang anak kreatif, Anda bisa memulainya dengan A. Membiarkan saja apa yang dilakukannya. B. Memarahinya jika ia tak bisa diam. C. Mendukung apa yang ia lakukan. D. Mengajaknya berdiskusi bahwa diam itu perlu. Atau E. Menyuruhnya diam. Jawabannya adalah ya. Jawabannya benar adalah yang C, teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat pembahasan mendukung apa yang ia lakukan karena dukungan dari orang terdekat merupakan awal dari sebuah kesuksesan, gitu ya. Namanya anak itu pasti banyak gerak ya, anak-anak yang aktif gitu ya, super aktif itu tetap kita dukung tapi dalam pengawasan. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap kita dukung apa yang dia lakukan. Nah, ini poin paling tinggi. Selanjutnya, saya sering mengingatkan bahwa saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Nah, jadi kita sebagai atasan ya, mengingatkan bawahan kita untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan di kantor. A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. C. Karena saya atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya sendiri. D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. E. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat pembahasan, soal ini menguji tentang skala integritas. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan perbuatan. Nah, ya. Jadi kalau kita misalnya mengingatkan bawahan kita untuk tidak melakukan kekeliruan, tentu kita juga harus melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi di sini jawabannya saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Yang A, teman-teman ya. Oke, kita ke soal berikutnya.
Sebagai bagian umum, Anda mendapatkan laporan terjadi pemborosan dalam pemakaian alat tulis kantor. Maka yang akan Anda lakukan untuk efisiensi pemakaian alat tulis kantor adalah A. Membatasi pembelian alat tulis kantor. B. Meminta karyawan untuk membeli sendiri alat tulis kantor. C. Menghitung pemakaian rata-rata di setiap unit kerja sehingga memiliki patokan untuk membatasi pemakaian alat tulis kantor. D. Mengurangi jatah pemakaian alat tulis kantor di setiap unit kerja. E. Melaporkan kejadian tersebut pada atasan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Nah, poin yang paling tinggi yang benar adalah yang C ya. Kita bekerja di bagian umum dan mendapatkan laporan ada pemborosan dalam pemakaian ATK ya atau alat tulis kantor. Nah, kita harus menghitung pemakaian rata-rata di setiap unit kerja tersebut ya. Sehingganya kita memiliki patokan untuk membatasi ya atau mengalokasikan pemakaian alat tulis kantor pada setiap unitnya gitu. Jadi kita harus menghitung ulang ya pemakaian rata-rata nih di setiap unit kerja. Nah, sehingganya itu menjadi dasar untuk kita mengalokasikan pemakaian alat tulis kantor. Tapi jawabannya yang paling tinggi adalah yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena A. Nasib baik dan tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. D. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. E. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Jawabannya adalah ya, E ya. Kita lihat pembahasan. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Jawabannya ya. Nah, tantangan dapat terselesaikan jika Anda tidak mudah putus asa. Ini kuncinya di sini, teman-teman. Putus asa ini ya. Tidak putus asa kuncinya. Dan mau untuk terus mencoba berusaha menyelesaikan hal tersebut. Nah, kalau kita dihadapkan soal-soal begini, cari yang soal yang kata kuncinya yang tidak putus asa begitu, teman-teman. Karena ini berpengaruh tentang keberhasilan ya. Kalau menanyakan tentang keberhasilan, nah itu adalah tidak putus asa ya. Kalau ada jawaban yang tidak putus asa, itulah jawaban yang paling tinggi. Oke, selanjutnya. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah A. Kondisi tenang dan santai. B. Saat tidak ada seseorang pun dalam ruangan. C. Dengan ruangan yang nyaman dan dingin. D. Apapun kondisinya, saya mencoba fokus. E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Jadi jelas ya teman-teman ya. Kalau kita sedang kondisi mengerjakan sesuatu yang dapat mendukung pekerjaan kita optimal itu apa? Yaitu pikiran kita sendiri. Nah, pikiran kita sendiri untuk fokus pada apa yang kita kerjakan. Jadi bukan masalah tempat gitu ya. Jadi kita fokus dulu pada apa yang kita kerjakan. Jadi pikiran kita sendiri tuh yang dapat mendukung kita bekerja secara optimal. Jadi jawabannya yang E ya. Selanjutnya, Anda adalah seorang kepala tim di suatu instansi pemerintah. Salah satu anggota tim Anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Dan ini berdampak pada hasil kerja tim secara keseluruhan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menjaga produktivitas tim dan memastikan bahwa tugas dapat diselesaikan tepat waktu? A. Mengabaikan masalah tersebut karena tugas tersebut tanggung jawab individu. B. Memberikan teguran keras pada anggota tersebut, termotivasi untuk bekerja lebih cepat. C. Mengajak anggota tim berdiskusi untuk mencari solusi bersama dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. D. Mengambil alih tugas anggota tersebut dan menyelesaikannya sendiri agar tim tetap produktif. Jawabannya adalah jawabannya sudah, teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawabannya C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan sebagai seorang manajer ya atau atasan, kemampuan untuk bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik sangat penting. Ya, kenapa harus bekerja sama? Karena ini kita bicara tim. Ya. Selanjutnya, kenapa pilihannya C? Jadi pilihan C itu menunjukkan kemampuan untuk memimpin dengan mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam tim. Sekali lagi, ini yang ditanya adalah tim. Jadi kalau ada
jawaban yang sifatnya individu, sudah kita eliminasi saja, itu pasti salah. Hal ini juga memperlihatkan orientasi pada pengembangan orang lain, di mana seorang pemimpin tidak hanya memaksa, tapi juga memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kerja, ya. Ini jelas ya, ini. Jadi kita sebagai seorang manajer atau pemimpin itu kita ajak nih tim berdiskusi ya untuk mencari solusi. Solusinya tentu solusi bersama ya, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Misalnya sudah mendapatkan sebuah solusi yang harus diselesaikan oleh tim tersebut. Nah, kita tinggal memberikan dukungan baik secara moral, semangat, atau dukungan infrastruktur gitu ya. Itu sebagai pimpinan yang baik seperti itu. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang C. Selanjutnya, dalam menghadapi perubahan regulasi baru yang diterapkan di instansi Anda diminta untuk mengelola perubahan tersebut dan memastikan seluruh anggota tim dapat beradaptasi dengan baik. Langkah awal apa yang paling tepat dilakukan dalam menghadapi situasi ini? A. Segera menerapkan perubahan tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu. B. Melakukan evaluasi terkait dampak perubahan terhadap tugas masing-masing anggota tim. C. Menginstruksikan anggota tim untuk membaca peraturan baru secara mandiri. D. Menunda penerapan perubahan sehingga semua anggota tim siap. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Kenapa B? Mengelola perubahan memerlukan pendekatan yang sistematis dan evaluasi dampak adalah langkah awal yang krusial. Kenapa jawabannya B? Karena langkah pertama yang tepat memahami dampak perubahan akan membantu Anda merancang strategi yang paling efektif untuk mengimplementasikannya ya. Jadi di sini jelas kita harus melakukan evaluasi dulu terkait dengan regulasi baru ya. Kita melakukan evaluasi terkait evaluasi baru karena dampak perubahan terhadap tugas masing-masing anggota tim. Ya, kita evaluasi dulu nih penerapan regulasi baru itu dampaknya seperti apa terhadap perubahan tugas-tugas masing-masing anggota tim. Sehingga kalau sudah mendapatkan hasil dari evaluasi itu, kita pelan-pelan ya untuk menerapkan atau mengimplementasikan regulasi baru tersebut. Ya, jawabannya yang B. 38. Anda bekerja sebagai manajer di sebuah instansi pemerintah. Anda diminta untuk memutuskan antara dua proyek yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Proyek A memiliki risiko tinggi tetapi dapat menghasilkan keuntungan besar. Sedangkan proyek B memiliki risiko rendah namun keuntungan yang dihasilkan juga lebih kecil. Bagaimana akan mengambil keputusan? A. Memilih proyek A karena berpotensi memberikan keuntungan besar. B. Memilih proyek B karena lebih aman dan tidak beresiko. C. Menganalisis lebih lanjut kedua proyek untuk menilai kelayakan dan dampaknya sebelum mengambil keputusan. Atau D. Menunda keputusan hingga ada arahan dari atasan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Ini gampang ya jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Pasti jawabannya yang C ya. Kita sudah jelas ya jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasan. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada analisis yang matang ya. Analisis yang matang ini kuncinya. Terutama ketika ada faktor resiko yang terlibat. Kenapa jawaban C? Jawaban C ini menunjukkan kemampuan manajerial dalam mengambil keputusan yang rasional dan berbasis data. Ini juga mencerminkan integritas dalam menjaga keseimbangan antara resiko dan hasil yang diharapkan. Jadi jelas ya, kita dihadapkan dua proyek ya, satu proyeknya yang untungnya besar tapi risiko tinggi, satu proyeknya untungnya kecil tapi minim resiko. Nah, tentunya kita nggak langsung cepat-cepat ngambil keputusan, tapi harus ada proses menganalisa ya. Harus ada proses menganalisa lebih lanjut kedua proyek itu untuk menilai kelayakan dan dampaknya ya. Jadi kelayakannya seperti apa, kemudian dampaknya itu seperti apa sebelum ambil keputusan. Jadi analisa kata kuncinya ya, teman-teman, untuk menentukan keputusan. Itu jawabannya yang C. Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan publik, penting untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut efisien dan memuaskan masyarakat. Anda menerima keluhan dari seorang warga yang merasa bahwa prosedur pelayanan di kantor Anda terlalu lambat.
Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan keluhan tersebut karena warga seringkali tidak memahami prosedur yang ada. B. Menyampaikan kepada warga bahwa proses tersebut memerlukan waktu karena prosedur yang sudah ditetapkan. C. Menerima keluhan dengan baik dan melakukan evaluasi internal untuk mencari cara mempercepat pelayanan. D. Mengarahkan warga untuk menggunakan layanan online agar lebih cepat. Jawabannya adalah ya, C, teman-teman ya. Kalau ada keluhan, kita harus mampu menerima keluhan dengan baik ya dan melakukan evaluasi internal untuk mencari cara mempercepat pelayanan ya. Jadi keluhan dari masyarakat itu penting ya sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi ya. Kalau misalnya kita tidak menerima keluhan dari masyarakat, kita tidak mampu untuk melakukan evaluasi internal secara baik gitu ya. Nah, jadi keluhan masyarakat itu penting dan baik ya, merupakan bagian daripada masukan untuk perubahan kita lebih baik dalam pelayanan. Jadi harus diterima dengan baik keluhan tersebut. C ya, paling tinggi. 40. Sebagai seorang pemimpin proyek, Anda dihadapkan pada situasi di mana tim Anda harus menyelesaikan tugas dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Beberapa anggota tim merasa tertekan dan kurang bersemangat, yang berdampak pada kinerja keseluruhan. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan semangat tim dan memastikan proyek selesai tepat waktu? A. Memaksa tim untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat agar proyek selesai tepat waktu. B. Memberikan insentif berupa penghargaan jika proyek selesai sebelum tenggat waktu. C. Mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan memberikan motivasi serta dukungan. D. Mengambil alih bagian tugas anggota tim yang lambat agar proyek tetap berjalan. Jawabannya adalah sekali lagi teman-teman, kalau kita menemukan soal tentang tim ya, isinya tentang tim, jangan pilih jawaban yang sikapnya atau sifatnya individual. Kalau ada sifatnya individual, udah dibuang aja. Kita eliminasi ya. Ini tentang tim berarti jawabannya harus tentang tim. Oke, jadi jawabannya yang C ya, jelas teman-teman ya. Mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi, gitu ya. Karena kita dikasih waktu yang mungkin deadline-nya cepat ya atau singkat. Nah, itu perlu didiskusikan tentang apa hal-hal yang dihadapi yang sulit gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan semua detailnya sudah mendapatkan, kita sebagai pimpinan memberikan sebuah motivasi serta dukungan. Dukungan itu banyak ya, dukungan secara semangat ya, mungkin dukungan secara apresiasi atau dukungan infrastruktur ya dan lainnya sehingganya pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi C teman-teman ya. Oke. Demikian teman-teman 40 contoh soal yang sudah kita simulasikan ya untuk P3K kompetensi manajerial. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi ya, latihan tadi, kemudian simulasi tadi, soal-soal tadi itu memberikan gambaran dan menambah pengetahuan kita. Sehingganya saat ujian nanti kita mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.